Um, Oke. Halo semuanya teman-teman. Welcome back di acara webinar mingguan yang diadakan untuk mendukung Bapak Reda or not. Basically hari ini kita masih nunggu yang lain join juga. Jadi mungkin kita mulai dari kenalan-kenalan dulu aja. Untuk yang baru join, kalau bisa namanya diganti, disesuaikan sama formatnya. Jadi nama, terus underscore dulu kota atau univnya di mana, kemudian underscore tahun, sama sekarang kerjanya di institusi mana. Gitu. Oke, kalau gitu kenalan-kenalan dulu ya. Mungkin dari siapa ya? Ada Ius. Halo Ius. Ius namanya belum diganti. Halo, Cid. Hai, apa kabar? Baik. Wah, udah lama nggak ketemu. Habis jalan-jalan nih kayaknya. Iya. Coba bentar namanya diganti ya. Iya. Sebentar. Oke. Ada Mas Ari. Hai Mas Ari, apa kabar Mas? Tidak. Halo Mas Ari. Saya gitu, Ari. Soalnya Ari biasanya banyak gitu, jadi aku agak-agak gue ya. Mas Ari Cahjanto. Mas Ari. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mas namanya belum diganti. Namanya saya Ari Cahjanto, mestinya ada tambah Imperial College. Iya. Kayaknya aku tahun yang paling lama ya, tahun 94. Tapi jiwa muda lah. Asik. Kita nggak ada tua sih Mas Ari, adanya tua dan adanya muda dan lebih muda ya. Ntar aku ganti. Lagi bingung cara gantinya gimana, Zar? Gini nih. Gak apa-apa, aku cari dulu. Oke. Baiklah. Oh boleh, mungkin kan di sini ada beberapa yang udah sering join juga. Mungkin gue mau manggil temen gue, ada Faris, biar sekalian kenalan di sini. Faris. Halo. Hai. Halo Cid. Kenalan dong. Kenalannya apa nih? Kenalan. Oke. Kampus aja, kampus Mas, sama institusi mungkin ya. Siap. Halo semuanya. Gue Faris. UK-nya kemarin di Lancaster University MBA 2015-2016. Terus sekarang Product Manager di Traveloka Accommodations. Gitu sih. Udah berapa lama di Traveloka, Riz? Di Traveloka ya baru 1,5 tahun lah bareng Traveloka. Dulu sempat sama Bang Afi for quite some time, sempat kita intersect sebentar sebelum Afi ke Alami ya, Afi. Yo. Ya. Sorry. Jadi ya, gue lagi megang B2B business-nya untuk accommodation-nya Traveloka. Gitu. Oke, thank you, Riz. Kemudian siapa lagi ya? Oh, ini ada yang baru join lagi. Oh, ada Julian dari Alami. Ada Desianto Utomo. Mungkin boleh Julian perkenalan juga sekalian dari tim Alaminya. Oke, halo. Sore teman-teman. Salam kenal semua. Gue dengan Julian. Dulu di Imperial tahun 2016-2017 ambil strategic marketing. Sekarang bareng sama Vitoy sama Afi juga di Alami ini kita. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas. Salam kenal. Oke. Kemudian siapa ya? Oh, Mbak Dita, aku belum kenalan. Mau kenalan dong sama Mbak Dita, katanya minggu lalu juga ngomongin ini ya, ngebahas masalah syariah juga ya industrinya. Ya, halo Mbak Astrid. Sorry nggak nyalain Mbak Dita. Sorry nggak nyalain nggak kondusif. Kenalan. Aku nama lengkapnya Niputu Dita. Di UK-nya di Durham University, MSc Finance di tahun 2015-2016. Sekarang di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, handle industri produk halal.
Oh, oke. Baiklah, salam kenal Mbak Nita. Salam kenal, Mbak Astrid. Salam kenal. Kemudian ada yang baru join lagi, Rishad sama Freddy Fashrijal. Boleh untuk Rishad mungkin perkenalan juga nama, terus juga universitinya di mana, waktu di UK, tahun, sama sekarang kerja di mana. Oke, halo semua, selamat sore, assalamualaikum. Halo. Sore. Iya, perkenalkan saya Rishad, dulu di Glasgow Caledonian University tahun 2016-2017. Saya ambil Master in Social Business and Microfinance. Sekarang kerja di Alami sama Pitoy. Oh, oke. Banyak pasukannya ya. Banyak yang dari alam. Oke. Datangnya karena pengen tahu atau diminta oleh atasan ya? Kenapa? Pengen tahu, bro. Tahu banget. Mau tahu banget. Yang dari Alami berarti siapa aja di sini, Vitoy? Ada saya, terus Avi, terus Julian, sama Richard, 4. Ada 4 Oh, orang. oke. Harusnya ada lagi sih, cuman nggak sempat datang dia. I see, oke. Kemudian Desianto Utomo, boleh perkenalan? Boleh Astrid, cuman sayang saya nggak bisa on-kan video. Oh, oke. Ya. Ya, saya Desianto Budi Utomo. Generasinya sudah generasi bapaknya Astrid mungkin ya. Oh, oke. Dulu di mana Mas Desi? Kuliah di Edinburgh University, Scotland dari tahun 91 sampai 96. Jadi saya ambil MSc, MPhil, PhD. Saya dokter hewan. Oh, oke. Oh, menarik banget. Dan saya daftar di The University of Edinburgh itu Fakultas Kedokteran Hewannya tertua kedua setelah Royal Veterinary School di London. Oh, I see. Jadi, kemudian PhD saya dapat konco seumuran. Tahun 91 sampai 96 saya. Oh, oke. Sama-sama 94. Gitu ya. Sekarang kerja di PT Carun Pokpan Indonesia. Yang dimana, grupnya Carun Pokpan. Oh, oke. Nah, agribisnis yang produksi juga food merek Fiesta. Nugget itu. Iya. Ya, saya di R&D-nya, Research and Development-nya. Dulu waktu dikirim saya sebagai dosen Fakultas Kedokteran Hewan Erlangga, kemudian resign tahun 2000, kemudian tertarik untuk pegang Research and Development-nya Carun Pokpan Indonesia. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih Mas Desianto. Menarik banget ngambilnya jurusan ini ya, vet ya berarti dulu. Iya, dan lucunya itu di Edinburgh yang minus, kadang-kadang kalau bad Christmas itu bisa sampai minus 12, minus 20 gitu. Itu ada CTVM, Center for Tropical Veterinary Medicine. Jadi ketika saya ngambil MSc di sana itu, ngapain lu jauh-jauh ke Inggris, sekolahnya di Center for Tropical Veterinary Medicine. Aneh banget gitu. Apalagi winter gitu, Center for Tropical Veterinary Medicine. Iya. Oke. Menarik. Ya. Dan saya sempat jadi ketua PPI Scotland selama 4 tahun di sana. Oh, oke. Berarti tadi tahun 91 sampai 96 ya Mas ya? 196, maaf. Jadi membawai seluruh Edinburgh, Glasgow, Stirling, Dundee, Aberdeen. Oke. Sip. Terima kasih Mas Desianto sharingnya. Sama-sama, Frit. Oke. Kemudian ada Freddy dari Grab nih. Unfortunately gue udah nggak di Grab. Hai Freddy, boleh kenalan dong? Oke, halo, nama saya Freddy. Gue di Grab juga ya, Astrid ya.
Dulu. Tapi ini nggak pernah ketemu ya, soalnya gue tuh di Gratias, nggak pegangnya Gratias Oh, ya, oke. Oke. yang Unit Transport. Ya, kita Mhm. dulu di UCL 2017-18 ambil Urban Economic Development, tapi ya kerja di Grab, ya, sekarang di sini. Oh, I see. Oke. Lo baliknya berarti 2017. Terus 18. langsung join Grab. 18, terus gue pernah jadi independent consultant dulu untuk Pemprov, terus join Grab. Oh, oke. Interesting. Oke. Thank you, Freddy. Ya, gitu. Oke. Kemudian ada Hafi baru join. Halo, Hafi. Halo, Kak. Halo, boleh perkenalan dong nama, terus dulu di UK-nya kuliah di mana dan university apa, terus tahun berapa, sama sekarang kerja di mana? Halo. Halo, ya. Yes. Oke, Kak. Aku Hafi. Sebenarnya aku bukan alumni dari UK. Cuma kemarin aku izin ke Kak Reda kalau nggak salah buat ikutan webinarnya. Kalau untuk pekerjaan sekarang aku kerja di Shopee. Oh, oke. Welcome, Dulu Hafi. kuliah di mana emang, Hafi? Aku kuliahnya di Pajajaran, Kak. Oh, I see. Oke, angkatan? 2016. Oke, welcome, Hafi. Thank you, Kak. Ini udah 16.21, mau dimulai atau gimana? Kita mulai. Ya udah. Oke. Kalau gitu, sekali lagi selamat datang teman-teman di acara webinar sore ini. Sore ini kita akan ngebahas basically tentang kenapa penting untuk berinvestasi dan sekalian juga memperkenalkan konsep investasi syariah oleh narasumber kita, yaitu Fitoy. Sekarang Fitoy dialami, nanti kita akan ngejelasin kenapa investasi itu penting, terus juga dalam bentuk syariahnya kayak gimana, dan juga mungkin sekalian memperkenalkan salah satu tools investment syariah di Indonesia, yaitu dari Alami. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin ada sedikit welcome words dari Reda untuk teman-teman semua di sini. Silakan, Reda. Oke, thank you, Cita ya. Oke, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Nama saya Reda Bowika Putra dari Manchester, 2010 sampai 2011. Sekarang kerja di bidang pengeboran geotermal. Sekarang seperti yang disebutkan sama Acit, sekarang lagi proses nih kampanye untuk pemilihan ketua IABA yang akan selesai di tanggal 25 September. Jadi sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih ke teman-teman panitia karena ini jadi selama tiga minggu terakhir luar biasa, kita sudah buat 6 event. Ini adalah event ke-6 dengan Mas Fitoy dan harapannya kita akan terus buat event seperti ini. Jadi kita tahu teman-teman kita itu ada di mana saja, kita bisa collaborate, kita punya keintiman yang sama, harapannya kita bisa berkembang dan mengembangkan diri lebih cepat. Untuk yang hari ini khususnya menurut saya cukup emosional buat saya karena topik mengenai investasi adalah topik yang saya pengen terus gaungkan ya, apalagi ke teman-teman seumuran saya atau ke teman-teman yang lebih muda, karena saya banyak melihat generasi-generasi bos saya atau senior-senior saya itu yang lumayan agak sulit di masa tuanya dari sisi finansial karena belum mengenal investasi. Ya, jadi kita pengen banget teman-teman itu sekarang itu udah tahu apa sih pentingnya investasi di masa muda, financial freedom, financial independence, dan teknologi lainnya, sehingga nanti di masa tua itu teman-teman bisa bebas untuk melakukan aktivitas tanpa perlu terbounded mengenai masalah finansial. Untuk mengenai lebih dalamnya lagi, kita pengennya teman-teman juga tahu nih investasi alternatif apa saja yang dimiliki khususnya oleh alumni UK Dalam hal ini, dalam sore hari ini Mas Fitoy punya Alami Syariah, satu instrumen investasi yang bergerak di bidang yang alirannya syariah. Saya sendiri juga
investor di bidang syariah. Saya pakai Amarta nih, saya sebut merek aja langsung ya bro ya. Lumayan lama, sudah 4 tahun, hampir 5 tahun sekarang. Jadi dan sekarang saya juga mencari alternatif juga. Dan yang terakhir nyambung sama webinar minggu lalu ya sama Mbak Dita, kita pengen bantu juga nih Mbak Dita kan di KN Komite Nasional Ekonomi Syariah, pengen ngejar 2024 sebagai leader di syariah di Global Hub Syariah di dunia. Indonesia ini sekarang masih peringkat 4. Harapannya kalau produk-produk investasi syariah yang dipunya sama Mas Vito ini sekarang dipilih oleh masyarakat, harapannya peringkat kita akan naik terus. Kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan 3 negara yang sekarang teratas untuk sebagai produsen produk-produk syariah. Itu aja dari saya, Mbak Acit, Mas Vitoy, dan teman-teman semuanya. Semoga acara hari ini bisa membuat kita terintrik untuk diskusi ya lebih antara sesama alumni. Harapannya teman-teman bisa menyalakan video nih, jadi kita bisa saling kenal, kita ketemu di jalan, kita bisa saling sapa. Oke, makasih Mbak Acit. Masih di mute. Sorry. Thank you, Da. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja ke Vitoy. Vitoy yang akan share screen ya, kalau nggak salah, untuk share beberapa talking points-nya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan nih ke saya nih dari Bang Reda. Jadi Bang Reda ini kakak kelas gue di Elektro ITB. Jadi dia ini lah yang ngospek gue, ngospek gue di kampus, dan dia tuh termasuk yang rada serem juga waktu itu ya, pas lagi ospek. Jadi lumayan terkenang. Ya jadi hari ini mungkin saya mau sedikit share tentang investing di jalan syariah gitu ya. Nama saya Vitoy, sekarang jadi Chief Product Officer di Alami. Sebenarnya saya juga baru nih join Alami, jadi saya baru join Alami itu di bulan Februari 2021. Jadi baru berapa ya, 6-7 bulan lah. Cuman udah mulai bantuin untuk beres-beres dari sisi produk sama teknologi itu di bulan Desember. Nah, mungkin saya mau kasih disclaimer dulu nih. Jadi this is not a financial advice karena saya bukan certified financial planner gitu ya. Jadi apapun yang saya bilang di sini jangan ditreat sebagai financial advice. Yang kedua, saya nggak akan discuss tentang halal versus haram karena saya bukan Islamic scholar, especially in very detailed manner ya. Sama yang ketiga, this will contain product promotion, which is dari perusahaan kami Alami. Sedikit tentang saya, jadi saya itu lulus dari ITB di tahun 2012. Jadi mungkin nanti tadi Mas Desi tadi dia cerita udah kuliah itu di tahun 91, saya baru lahir. Jadi ini luar biasa banget nih, ini benar-benar lintas generasi ya di forum ini. Jadi saya lulus kerja, ngambil S2 di Imperial College, terus sempat kerja sebentar di sana, balik lagi ke Indo, pernah di Traveloka juga, tapi nggak ketemu Faris sama Astrid, ketemunya Avi, terus pindah ke Gojek, kemarin dapat panggilan hijrah gitu ya, jadi akhirnya saya pindah ke Alami sekarang, alhamdulillah. Oke, mungkin topik pertama nih ya, kayak why must we invest gitu. Kenapa kita perlu investasi? Ini saya pengalaman pribadi, saya investasi yang digital gitu ya, itu baru di tahun ini, ketika saya masuk Alami. Dan Alami itu jadi tempat investasi pertama saya, karena saya biasanya investasi yang tradisional, karena saya dari kampung, saya dari Muara Enim, itu 200 km dari kota Palembang, jadi kota terpencil. Jadi saya investasinya ya beli land gitu kan, beli land, bikin kebun di situ di kampung saya. Cuman baru mulai investasi yang lebih digital gitu ya, itu baru di tahun ini. Nah, ini lumayan, mungkin sebagai orang yang baru belajar ini mungkin rada bisa masuk nih untuk teman-teman di sini yang baru belajar, atau mungkin kalau yang udah jauh-jauh lebih berpengalaman itu bisa dikoreksi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang pas gitu ya. Gitu. Nah, ini kenapa kita perlu investasi sih? Jadi ada 4 reasons kenapa kita perlu berinvestasi gitu. Jadi dibedakan antara saving sama investment. Kalau saving itu nggak akan membuat tabungan Anda bertambah gitu kan, tidak akan menambah wealth kalian gitu ya. Especially setiap tahun itu inflasi naik terus gitu kan, 3-5%. Jadi uang yang ada di bank itu tuh selalu turun nilainya. Nah, oleh karena itu
kita perlu investasi. Nah, ini ada empat alasan utama. Yang pertama, ya of course itu financial security. Jadi kita pengen bisa memproteksi diri kita itu ya secara financially untuk melawan apapun yang akan terjadi gitu ya. The financial hardship somewhere gitu in the future. Misalkan sakit gitu atau orang tua sakit gitu ya dan lain sebagainya. Itu yang pertama, financial security. Yang kedua itu namanya financial independence. Jadi it's beyond security. Jadi udah secure, nah ini benar-benar independence itu kan, lebih comfortable lagi. Jadi tujuannya itu ya itu kita pengen ensure kalau kita tuh punya enough money untuk membayar apapun kebutuhan yang kita butuhkan gitu kan for the rest of our life tanpa perlu rely sama orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih sebenarnya ini lebih apa namanya lebih turunan dari yang atas-atasnya kan. Yang pertama, yang ketiga ini apa namanya bisa membangun wealth kalian gitu. Jadi continue to build kekayaan gitu ya. Dan investasi gitu kan bisa bertambah terus gitu ya. Dan yang terakhir tuh bisa attain your goal. Jadi dengan cukup uang gitu kan itu bisa achieve some goals yang kita punya. Misalkan mau punya rumah yang besar gitu, pengen punya Ferrari gitu ya, pengen punya Tesla Model X dan lain sebagainya, itu bisa dicapai kalau kita punya uang banyak dan punya uang yang banyak itu nggak cuma dari saving tapi juga diperlukan investasi. Karena yang saya bilang tadi inflasi itu naik setiap tahun, jadi uang 100 juta yang Anda punya di tabungan sekarang itu tahun depan udah bukan bernilai 1 juta lagi, karena ada pengaruh investasi tadi. Seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa kita perlu investasi. Nah ini kalau kita lihat dari kacamata piramid gitu ya. Nah ini yang paling bawah tadi yang udah saya sampaikan itu financial security, jadi sebisa mungkin secara pendapatan itu jauh lebih besar dibanding pengeluaran gitu kan, supaya kita bisa spend ketika ada hal-hal yang urgent dan sebisa mungkin untuk bisa membayar consumptive loan yang kita punya, cicilan kartu kredit gitu, cicilan KPR, cicilan motor, mobil dan lain sebagainya. Kemudian naik ke atas lagi itu kita harus punya apa namanya harus punya budget gitu kan untuk securing our health and medical insurance. Itu yang di atasnya. Kemudian yang di atasnya itu udah mulai financially independence secara goal. Jadi yaitu tadi investment and attain financial goals. Jadi untuk liburan gitu ya, umroh, pernikahan, rumah, mobil dan lain sebagainya. Naik lagi, kita nggak akan bisa kerja juga sih sampai umur tua lanjut gitu ya, 60, 70 gitu kan. Jadi kalau bisa kita sudah harus punya retirement plan dan passive income juga sampai sekarang ini. Sebenarnya kayak bayangan ini juga yang membuat saya itu mulai beli tanah, bikin kebun di kampung sih. Jadi kayak kalau di kampung saya itu biasanya kayak bikin kebun karet gitu kan, atau kebun sawah gitu, padi kan. Nah itu karena bisa dipikir bisa having passive income juga gitu ya. Dan mungkin terakhir nih, kalau dalam Islam kan kita perlu distribute our wealth tuh ada waris sama hibah gitu ya. Jadi semakin besar yang di atas, semakin secure lah anak-anak kita nanti di masa yang akan datang. Jadi I think it's enough reason lah untuk bisa bikin kita itu nyadar kalau investasi itu penting. Yang pertama financial security, yang kedua financial independence. Kemudian berikutnya adalah before you start investing itu memang ada hal-hal yang perlu dilihat ya. Ini yang berkaitan sama yang modern financial instrument, bukan yang beli tanah, kebun dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kita mesti memahami seberapa toleransi sih kita itu terhadap risk. Nah ini ada table yang saya capture nih dari website yang ada di bawah. Jadi biasanya beda-beda sih, kayak umur 20 sampai 30 itu liquidity-nya low gitu ya. Tapi return expectation-nya tinggi banget gitu kan. Karena goal-nya itu ada education, marriage, holiday dan lain sebagainya. Cuman di umur lanjut itu, misalkan di umur 40 sampai 50 itu udah mulai stable gitu ya. Nah, itu liquidity-nya itu udah mulai ada, tapi secara risk sama return tuh mereka udah nggak terlalu kayak ngegas lagi lah gitu. Dan semakin ke bawah sih semakin comfortable dari sisi liquidity dan return expectation-nya itu juga semakin rendah sih. Jadi biasanya seperti itu. Nah, ini perlu dilihat nih, Anda itu masuknya ke kategori yang mana gitu. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke kategori yang punya anak dan mikirin edukasi buat anak dan lain sebagainya, biasanya kayak ekspektasi terhadap return itu lumayan tinggi. Tapi secara risk itu mungkin nggak terlalu mau ambil resiko karena memang banyak banget tanggung jawab yang perlu dilakuin.
Dan dari sisi liquidity juga cash-nya juga nggak banyak gitu yang bisa diinvestasikan. Jadi yang pertama perlu memahami toleransi risk yang Anda punya. Berikutnya juga harus memahami instrumen finansial yang ada gitu ya. Nah ini kalau kita coba petain sumbu X sama sumbu Y means return, X means risk gitu ya. Nah ini yang paling aman ya tabungan berjangka sama deposit gitu kan paling bawah gitu. Terus juga mulai naik ke atas tuh ada gold gitu ya, ada land, beli tanah juga resikonya tinggi juga gitu sebenarnya. Kayak apa misalkan tiba-tiba beli tanah untuk bikin kebunnya nggak jadi, itu kan berisiko sangat besar. Atau beli tanah untuk buka real estate tapi nggak jadi ada orang yang beli, itu juga termasuk salah satu risiko juga gitu kan. Dan itu semuanya beresiko di sini. Jadi nggak ada yang beresiko. Misalkan beli emas tiba-tiba tahun depan anjlok ya itu resiko juga. Jadi mengurangi capital yang Anda invest ke dalam instrumen tersebut. Nah, semakin ke kanan ini semakin beresiko gitu ya. Ada land, ada sukuk, ini obligasi yang bentuknya syariah, terus ada P2P lending, reksadana, saham dan kripto yang paling beresiko, yang paling ujung gitu, yang sangat volatile. Jadi ini harus dipahami nih, instrumen-instrumen yang ada dalam hal investment. Berikutnya ini mungkin secara singkat gitu kan ya. Yang harus selalu dilakuin itu ketika kita udah mulai investasi adalah selalu belajar untuk keep the risk low. Jadi kayak resiko itu memang selalu ada, tapi harus dibikin seminimal mungkin gitu ya. Mungkin yang pertama itu salah satu tipsnya adalah you need to admit kalau semua investment model itu bakal punya risk gitu kan. Misalkan mau trading stock gitu kan, ya nggak akan selalu cuan gitu sih. Ada ruginya juga gitu loh. Kalau mau mau investasi ke misalkan beli tanah yang saya bilang tadi juga ada resikonya juga gitu ya. Jadi yang pertama harus admit itu. Yang kedua mesti belajar tadi yang saya bilang. Jadi mesti belajar gitu kan. Semakin ke kanan semakin beresiko dan semakin tinggi returnnya. Jadi high risk high return. That's the rule of thumb. Kemudian yang ketiga itu pahami juga kalau diversification itu penting untuk distributing the risk. Jadi kalau memang punya budget gitu ya, punya budget yang bisa diputar gitu ya, misalkan sebulan gajinya 10 juta gitu ya, ditabung 5 juta, konsumsi 3 juta, 2 juta lagi, 1 jutanya buat dana cadangan, 1 juta lagi itu free itu bisa diinvestasikan. Mungkin 500.000 beli emas, 500.000 beli saham lah seperti itu. Jadi kayak aset diversification itu bisa distributing the risk. Misalkan kalau jangan beli emas semua, karena kalau beli emas semua ketika anjlok ya lumayan sakit sih gitu. Karena saya sempat coba-coba juga setelah mulai memahami model instrumen ini di awal tahun kemarin. Jadi saya mendanai di Alami itu lumayan low risk-nya, tapi saya juga coba trading stok di GoTrade namanya. Jadi di GoTrade itu kita bisa trading stok-stok yang ada di NYSE dan Nasdaq gitu ya, dan bisa mulai dari $1. Nah itu lumayan painful juga gitu loh. Jadi kadang-kadang cuan tapi telat jual, rugi lagi. Dari yang plus 90% turun jadi minus 30%. Jadi that's super high risk. Jadi perlu di-diversify juga. Imagine kalau saya taruh semuanya di stok tadi, wah lumayan tuh minus 30% gitu kan dari total budget yang saya alokasiin. Dan yang terakhir yang paling penting sih ketika Anda baru mau start gitu kan. Start small and find your aha moment. Jadi cobain aja gitu loh. Karena you'll never know until you do it gitu kan. Kayak kita bikin produk atau mau jualan gitu kan, ya kita nggak tahu siapa yang beli gitu sih sampai kita cobain dan ngeliat hasilnya. Nah kemudian berikutnya, kenapa sih perlu investasi di jalan syariah? Yang pertama sih dalam agama Islam itu bisa membuat harta Anda tuh suci gitu. Jadi kita kan punya kewajiban tuh ya sebagai seorang muslim itu untuk melakukan zakat dan lain sebagainya. Itu uang-uang yang perlu kita spend itu mesti uang yang halal. Misalkan zakat dengan uang yang tidak halal ya itu berarti tidak akan sah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, industri syariah itu pasti akan selalu mensupport produktif sama impactful product and services. Jadi untuk area-area industri yang tidak impactful gitu ya, itu nggak akan disupport sama syariah. Dan yang terakhir itu transparency. Jadi di syariah investment itu transparensinya itu kita value highly, especially in profit sharing. Jadi misalkan
profit yang udah disetujui di awal itu bakal selalu dipenuhi. Jadi nggak ada kondisi di mana itu tidak terpenuhi. Jadi itu yang dimaksud dengan transparansi. Kemudian let's talk about Sharia financial instrument. Nah, ini ada beberapa opsi nih kalau mau melakukan investasi di area syariah. Saving itu nabung gitu kan, dengan profit sharingnya itu ya 0,25 sampai 2%. Ini nggak akan masuk nih kalau ngelihat inflasi kita yang 3 sampai 5%. Jadi nggak akan masuk. Jadi memang harus moving to another financial instruments. Deposito itu 5%, konservatif risk profile-nya, dan semakin ke bawah itu semakin tinggi profit sharing, tapi secara risk itu semakin tinggi juga gitu ya. Kripto saya nggak masukin karena masih banyak perdebatan di sana. Cuman ini yang udah ada fatwanya, dan ini bisa digunakan nih dalam hal Sharia way. Nah, kemudian memperkenalkan Alami ini sebagai P2P lending yang sudah diberikan izin oleh OJK. Jadi Alami itu tadi sebagai marketplace untuk P2P lending. Apa sih P2P lending itu? Yaitu pinjam-meminjam, tapi difasilitasi. Kalau dalam Islam itu kita tidak ada yang namanya pinjam-meminjam, adanya jual-beli. Jadi konsepnya itu tidak ada pinjam-meminjam, tapi jual-beli gitu. Jadi Alami itu mempertemukan antara orang-orang yang membutuhkan pendanaan gitu ya, biasanya UMKM karena kita main di sektor UMKM dan yang industrinya itu produktif, bukan untuk konsumsi. Kita mempertemukan mereka dengan orang-orang yang ingin berinvestasi. Jadi Alami is a marketplace, P2P lending platform yang bisa menemukan kedua belah party ini. Seperti itu. Dan ini udah diawasi oleh OJK, TSN MUI, dan udah terakreditasi nih oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, kemudian apa sih peer-to-peer dengan prinsip syariah? Bedanya apa sih sama P2P yang lain seperti Amarta, Investri, Coinworks? Kalau P2P lending yang main di syariah itu harus punya Dewan Penasihat Syariah. Jadi di kantor itu kita punya dua DPS dari DSN MUI, dan kita juga punya banyak Muslim Scholar. Jadi nggak easy ya. Jadi kalau kita mau kasih voucher nih, kita mau kasih extra profit sharing itu mesti panjang tuh diskusinya sama ustadz yang ada gitu loh. Boleh nggak kita begini gitu kan? Boleh nggak pakai percentage? Boleh nggak kita kasih yang nggak predictable segala macam, itu harus didiskusikan semua dengan Dewan Penasihat Syariah. Kemudian diawasi oleh Institut Keuangan, ada fatwanya dan lain sebagainya. Kemudian ini informasi umum untuk Alami ya. Jadi ini kan tadi masuknya ke return-nya itu yang lumayan, tapi secara risk ini lumayan moderate. Jadi untuk orang yang ingin mencari pendanaan di Alami itu nilai pembiayaannya itu berkisar antara 1 juta sampai 2 miliar, dan hanya di Indonesia aja. Nah, kita udah punya skema syariahnya, dan akad-akad yang kita gunakan itu ada Court sama Wakalah bin Ujroh. Dan ini siapa aja sih yang bisa mendanai di peer-to-peer lending ini? Ya bisa individu atau perusahaan, dan tenornya ini dari 30 sampai 180 hari. Jadi lumayan cepat gitu kan. Untuk teman-teman yang pengen mau coba gitu kan, kita selalu ada itu proyek pendanaan tuh di 30 hari. Jadi setelah 30 hari bakal balik. Nah, saya pribadi ketika baru belajar ini, saya juga carinya yang cepat dulu, karena saya pengen tahu ini uang saya balik atau enggak gitu kan. Nah, ternyata sudah balik dan udah dapat hasilnya itu udah lumayan banget itu. Bisa nambah lagi dan nambah lagi. Kemudian yang paling penting ini range of ujroh. Ini ujroh itu profit sharing ya. Itu di Alami itu berkisar dari 12% sampai 20% per annum. Jadi bayangin sih, jadi kayak kalau misalkan teman-teman bisa investasi 1 miliar gitu ya, setahun gitu ya, itu bisa kembali ya 200 juta gitu. Dan banyak banget individu-individu yang berinvestasi di Alami itu bisa sampai angka yang sangat besar gitu. Jadi mungkin bisa hidup dengan profit sharing yang didapat aja gitu. Ada satu individu itu yang bisa melakukan pendanaan up to 5 miliar gitu ya. Dan itu berarti kan setahun 750 juta tuh. Dibagi 12 tuh udah bisa dapat sekitar 60 juta sebulan, ya itu udah bisa hidup lah untuk bayar ini itu gitu ya. Jadi that's the impact of investment gitu ya. Jadi itulah kenapa investasi itu harus dilakukan. Kemudian sejauh ini sih Alami kita udah disburse
hampir 1 triliun. Insya Allah akan 1 triliun di bulan ini. Kemudian ini sektor-sektor yang kita biayai, dan di sebelah kanan itu ini beberapa beberapa statistik yang kita punya nih. Jadi tenor yang biasanya kita kasih ke peminjam itu biasanya 60 hari. Jadi 60 hari itu rata-rata, tapi tetap ada yang 30 hari. Dan setiap bulan tuh kita udah bisa disburse lebih dari 100 miliar. Dan yang paling penting di alam itu kita itu 0% NPF ya. Jadi we've done risk assessment so good. Jadi dengan growth yang sangat signifikan di sisi disbursement untuk financing, kita tetap bisa keep our NPF itu di 0%. It's the best in the market. Jadi kalau untuk pemula ya, ini saya secara pribadi gitu kan, saya sangat merekomendasikan karena it's 0%. Syariah dan secara return ini lumayan gitu ya. Averagely itu 14-15% lah. Jadi bisa dimulai di sini. Nah, ini udah ada aplikasinya, jadi bisa di-download di Apple Store atau di App Store atau di Play Store. Dan ini biasanya cepat banget sih habisnya. Misalkan kita hari ini ada 5 pendanaan gitu ya. Nah, itu within hours itu bisa habis sih. Jadi mungkin salah satu problem yang kita punya gitu kan di perusahaan itu ya agak sulit gitu keeping up dengan demand, karena orang-orang udah mulai melek investasi gitu kan, karena zaman anyway itu corona ini bikin orang jadi melek investasi banget sih. Jadi kayak dia nggak bisa di-spend, jadi ditabung sayang gitu ya. Jadi mereka akhirnya melakukan investasi seperti ini gitu. Kemudian ini simulasinya gitu ya. Misalkan ada nilai pembiayaan 80 juta gitu kan. Misalkan Mbak Astrid itu mendanai sebanyak 80 juta gitu dengan tenor 3 bulan. Nah, baliknya itu 83,200 ribu gitu loh. 83 juta 200 ribu gitu ya. Ya berarti kan udah untung 3 juta 200. Imagine kalau yang didana itu kayak 8 miliar gitu ya. Itu berarti setelah 3 bulan bisa dapat berapa tuh? 3 miliar kali ya. I don't know. But it will be higher than that sih. Jadi seperti itu. Dan sebelah kanan itu ketentuan penetapan ujroh ya. Jadi semakin beresiko. Jadi di tim kita itu kita udah punya semacam risk team gitu. Risk team untuk bisa mengkategorikan ini risikonya tinggi atau rendah. Nah, ini ada rate minimal sama maksimalnya. Jadi kalau misalkan ujrohnya itu tinggi ya sama seperti saya bilang di awal tadi sih, itu pastinya risknya lebih tinggi lah. Biasanya mungkin kayak salah satu contohnya mungkin ada SME dari industri travel misalkan punya hotel. Nah, itu berarti kan resikonya tinggi karena occupancy rate-nya itu nggak akan setinggi sebelum corona seperti itu. Nah, ini Alami App mungkin dicoba download aja. Mungkin kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, so open gitu ya untuk punya session sama IABA ini. Nanti saya bisa undang tim yang lebih pakar gitu dari perusahaan kami untuk bisa menjelaskan dan bisa menjawab pertanyaan yang lebih mendalam soal ini. Tidak hanya itu sih, saya juga pengen memperkenalkan, jadi selain P2P lending, alhamdulillah karena bisnis kita lancar, kita mau bikin bank juga di tahun ini, insya Allah bakal rilis dalam beberapa minggu ke depan, namanya Hijrah. Jadi ternyata ini termasuk salah satu kebutuhan orang-orang Muslim di Indonesia karena dirasa kurang gitu ya, produk-produk yang ada di Indonesia ini yang berkaitan sama syariah banking. Ini nanti ada beberapa fitur yang bisa dilihat ya. Insya Allah ini bisa memudahkan lah untuk kegiatan sehari-hari. Mungkin itu aja. Jadi kalau mau melihat yang lebih lanjut gitu ya, itu bisa go to alamisyariah.id atau ke hijrah.id untuk yang banking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Vito sharingnya, it's very insightful. Sekalian juga mau nyapa di sini untuk teman-teman yang baru join. Tadi Vito udah sharing dari mulai kenapa kita itu penting untuk investasi. Jadi 2 poin besarnya adalah untuk achieving financial security sama financial independence. Terus juga tadi udah dijelasin kayak sebelum mulai investasi kayak risk factor yang perlu di-assess tuh apa, sesuai sama umur, sesuai sama appetite kita juga, mau berani yang mana, and then start small. Terus juga mempelajari kali ya kayak si tools investment ini ada apa aja.
Terus juga mungkin untuk teman-teman yang emang sudah mungkin pernah gitu invest di P2P, mungkin bisa juga coba kalau emang pengen ke yang syariah itu ke Alami. Jujur gue masih pakai kompetitor lo sih, Vitoy. Jadi waktu itu sempat nanya Dima yang untuk Alami, tapi kayak gue belum sempat coba. But I guess I should try after this, karena tadi lo bilang si non-performing finance-nya 0% ya. Itu oke. Ya itu oke sih. Nah, gue nanti ada pertanyaan, cuman mungkin bisa setelah yang lain dulu. Sebelum itu, izinkan gue juga mau menyapa. Selamat datang ke Pak Hayono Isman. Ini salah satu senior IABA juga. Dulu sempat jadi Menpora di tahun 93 sampai 98. Halo Pak Hayono, masih ada di sini kah Bapak Hayono? Kayaknya masih ya. Atau udah nggak ada? Oh, udah nggak ada. Oh, tadi ada. Well, anyway. Oke, kalau gitu sekarang langsung masuk ke sesi Q&A aja. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ari Cahyanto kayaknya ya. Sebentar. Ya, dari Mas Ari tadi ada pertanyaan. Oke, silahkan Mas. Ya, kalau risknya ada tinggi, menarik nih. Ada kemungkinan rugi temis. Sebenarnya tadi Pak ya, apa kan salah satu indikator itu kan selalu ada risknya gitu kan. Dan dari industri peer-to-peer lending ini yang jadi tolak ukur keberhasilan dalam proyek pendanaan itu ya namanya kayak TKB 90, which is di NPF itu udah tetap 0% atau bertambah gitu sih. Nah, kalau di Alami itu 0%. Jadi kita berhasil membuat risk itu tuh menjadi sangat minim, sehingga investasi yang dilakukan oleh para pendana itu selalu kembali, dan itu nggak akan minus, Pak. Jadi misalkan Mas Ari itu mendanai misalkan 1 juta dengan imbal balik misalkan 15% setahun gitu kan. Untuk kondisi yang sangat ekstrim gitu ya, misalkan ternyata gagal bayar dalam periode 90 hari, maka kita sebagai penyedia platform dan juga peminjam itu secara akar itu harus mengembalikan itu sih. Jadi mungkin kalau dibilang apakah ada minusnya, mungkin enggak ya. Tapi problemnya itu ada di waktu pengembaliannya waktu pengembaliannya aja Pak. Makanya ketika ingin melakukan misalkan Pak Mas Ari ingin melakukan pendanaan di Alami nih, salah satu yang bisa diperhatikan adalah udah seberapa sering nih orang mendapatkan pembiayaan dari Alami gitu ya. Udah berapa kali, apakah dia baru ataukah udah pemain lama gitu kan, dan bisa dilihat dia historical pengembalian dananya sih, seperti itu sih Pak. Jadi Mas Ari, jadi mungkin bisa menjawab ya. Jadi resikonya memang tinggi, tapi we have capable team and teknik untuk bisa reducing that risk into the very minimum level, sehingga tadi NPF-nya 0%. Ya itu sih yang saya bilang, kayak insya Allah ini nggak akan rugi sih. ini promosi banget, cuman kayak ya itu sih. Ya. Kalau mau menambahin, itu ada semacam kayak ada alert juga. Kalau misalnya kan saya sebagai pemberi pinjaman gitu kan, dengan harapan juga tadi yang risikonya tinggi gitu. Terus ada yang meminjam saya khawatirnya gagal bayar atau apa gitu kan, itu semacam ada kayak alert nggak ya, yang bisa mungkin di saya nggak gagal bayar gitu, mungkin dia minjem tempat yang lain, dengan tempat lain tuh dia gagal bayar, ada alert. Kalau misalnya stok saham gitu kan, kita bisa ngelihat suatu perusahaan ini sahamnya perlu kita jual sekarang atau nanti karena kita bisa melihat dari kondisi market, kondisi perusahaannya dia, kondisi politik, ya kan, kita langsung jual aja gitu kan. Kalau ini gimana ya? Kalau misalnya kita lihat kayaknya dia ada gagal bayar gitu, terus apakah saya bisa langsung tarik atau seperti apa? Saya terus terang belum pernah sih lakukan P2P ini, saya ingin belajar. Baik, seperti ini Mas Ari. Jadi sebenarnya kayak yang melakukan risk assessment segala macam itu peer-to-peer lending platform ini. Jadi dia melihat dari ribuan pengajuan dana itu siapa yang benar-benar low risk gitu kan. Terlebih di Alami itu kita menggunakan produk kita yang paling utama itu namanya invoice financing. Jadi invoice financing itu ya itu tadi kayak apa? Kalau mau gampangnya itu orang-orang yang menginginkan pendanaan ini, mereka itu udah punya invoice, Mas Ari.
dari payer yang akan kasih mereka. Tapi kan mereka kan biasanya gitu kan, kalau kita main project itu kan kita butuh modal ya untuk melakukan project itu kan. Nah ini mereka udah punya invoice-nya, dan kalau mereka udah punya invoice itu kemungkinan besar akan kita terima gitu kan. Dan itu kan resikonya juga udah lumayan rendah gitu kan. Nah di platform P2P lending ini yang dialami karena saya lagi dialami, nah itu Mas Ari bisa memilih tuh, nanti ada banyak pilihannya kan, bisa masuk ke yang mana. Nanti ada resiko, ada bintangnya tuh Mas Ari. Jadi kayak bintang 3, bintang 4, semakin tinggi bintangnya semakin low risk. Nah, ketika Mas Ari udah melakukan pendanaan, itu nggak akan bisa ditarik sampai tenornya selesai. Jadi kayak apa namanya, kayak saya bakal balikin dalam waktu 3 bulan ya, selama 3 bulan itu tidak akan bisa ditarik. Nah, tapi setelah 3 bulan, Mas Ari bakalan bisa mendapatkan uang yang tadi diberikan gitu ya. Kecuali kalau misalkan ada keterlambatan lah within couple of days misalkan. Nah, itu kita akan kasih alert. Oh, ini bakal terlambat sehingga nanti instead of tanggal 1 September misalkan bakal dikembalikan di tanggal 7 September seperti itu. Alertnya seperti itu Mas Ari. Tapi yang berbeda dari syariah itu, yang pertama kita tidak memberikan late fee ya. Jadi si peminjam itu dia tidak akan terlilit hutang. Jadi kalau misalkan di konvensional itu kan ketika terlambat tuh ditambahkan bunga lagi, which is sebenarnya nggak sesuai sama syariah Islam gitu kan. Nah ini enggak, kita akan bantu Anda untuk bisa mengembalikan dana ini gitu. Dan tidak ada additional fee selain itu sih. Jadi itu tadi ketika sudah mendana tidak akan bisa diambil sebelum tenornya selesai, tapi ketika tenornya itu udah penuh maka si peminjam ataupun si platform yang memberikan jasa peer-to-peer lending harus mengembalikan uangnya ke Mas Ari. Kalau terlambat akan dikasih alert. Seperti itu. Thank you Mas Ari pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk yang nanya mungkin bisa on cam juga ya. Next-nya ada dari Ari Shiraz. Ini agak panjang nih dan technical, jadi gue nggak terlalu ngerti. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Bapak Ari di atas. Vitoy sambil baca kali ya, mungkin lo lebih bisa cepat responding to this. Oke. Berikutnya dari Mas Hayono, oke menarik. Dari Mas Ari Shiraz, saya ingin melanjutkan pertanyaan Bapak Ari. Saya berasumsi ini produknya termasuk kategori mudharabah. Bukannya kayaknya udah dijawab sama Mas Afi deh. Mas Afi udah jawab benar mudharabah, maka ada yang namanya profit sharing dan loss sharing. Itu gimana Bro Afi? lo lebih paham dari gue kayak untuk bagian ini Bro. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk ini mencoba membantu menjawab Vitoy terkait dengan akad apa yang digunakan oleh Alami. Jadi untuk ini kita berlandaskan pada fatwa DSM MUI nomor 117 tahun 2018 yang dimana akad yang kita gunakan itu adalah wakalah bil ujroh dan juga memang ada court-nya. Begitu, dan kita tidak menerapkan akad mudharabah. Nah, sedangkan untuk akad mudharabah ini, maka ini ada yang namanya profit sharing dan juga loss sharing. Jadi, for example, mungkin ketika kita melakukan investasi di sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka bisa dibilang modal kita akan berkurang. Sedangkan kalau misalkan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka kita akan mendapatkan sebagian dari keuntungan tersebut. Jadi keuntungan dari perusahaan tersebut akan diserahkan sebagiannya kepada investornya. Mungkin ini mungkin bisa kita tambahkan sedikit ya terkait dengan akad mudharabah tersebut. Ya, tapi yang kita lakukan di alam itu bukan akad mudharabah ya, Via. Itu menggunakan akad wakalah bil ujroh sesuai dengan fatwa DSM MUI. Betul. 2018. Kalau mudharabah itu mungkin banyak ada di bank apa di syariah bank ya Via, kayak perbankan syariah, betul. Jadi syariah. Ini ada 2 akad, mudharabah dan musyarakah, dan mudharabah ini berarti seluruh kegiatan perbankan tersebut itu disupport dari pinjaman dana masyarakat, atau istilahnya bank itu mungkin menggunakan dana keseluruhan dari dananya masyarakat. Itu untuk mudharabah. Dan kalau misalkan kita mau melakukan investasi kepada perusahaan lain, maka itu ada 2 kemungkinan, bisa mudharabah, bisa musyarakah, dan umumnya nanti ke depannya mungkin kita akan menerapkan akadnya musyarakah, bukan mudharabah. Begitu. Oke, terima kasih Mas. Ini tapi saya ada pertanyaan lanjutan nih dari tadi kan dari pertanyaannya Mas Ari mengenai risikonya, Vito bilangnya nggak ada NPF-nya 0% ya.
Tapi terus Vito bilang karena kalaupun tiba-tiba ada gagal bayar, itu bakal ditanggung oleh dari alaminya gitu. Bukannya berarti kalau kita lihat dari sisi, mungkin ini agak teknis ya, cuma saya pengen tahu perbandingan alami dengan fintech lainnya apa sih? Kalau misalkan terjadi ada gagal bayar terus ditanggung sama alami, bukannya itu sebenarnya alami cuma melakukan write off aja, dipindahin dari on balance sheet ke off balance sheet kredit macetnya, terus kayak ya udah itu dianggap jadi charges gitu. Karena ya kebanyakan ya kebetulan saya dulu kerja di regulasi gitu, jadi saya tahu kayak perilaku fintech lainnya gimana. Jadi kebanyakan mereka yang mengklaim zero NPF atau NPL itu karena sebenarnya mereka write off kredit macetnya dan ya menanggung itu. Tapi kan sebenarnya sistem kayak gitu nggak sustainable gitu. Dan kalau kita lihat antara risk and return, ketika returnnya bisa sampai 20% per tahun, berarti kan sebenarnya risknya juga tinggi gitu. Walaupun mungkin tidak explicitly dibilang tinggi, sebenarnya ya karena kenapa orang mau memberikan return 20% ketika risknya itu rendah gitu. Itu nggak secara perhitungan ekonominya itu nggak make sense. Oke, mencoba menjawab Mas Arisi ya. Jadi alhamdulillah ya sejauh ini kita nggak pernah write off. Jadi nggak pernah write off. Jadi it's pure gitu ya, kalau TKB 90 kita itu 0% Mas. Nggak ada yang gagal bayar lebih dari 90 hari ya. Itu matriks yang kita perlu penuhi dari regulator ya. Sebenarnya kalau mau lebih gampangnya Mas Arisi ya, jadi kalau kita bisa untuk menghindari itu ya kita perlu hindari sih. Jadi makanya kita sebisa mungkin dari depan itu ketika kita melakukan risk assessment itu it's very very rigorous dari sisi prosesnya juga gitu kan. Dan dengan sebegitu rigorousnya itu bahkan somewhat kalau kita lihat dari platform kita itu somewhat kekurangan supply karena that's how intensive we do the risk management sih. Jadi yang bisa saya jawab, mungkin nanti kalau mau lebih detail bisa discuss it separately dan very open to that. Cuman itu tadi kalau yang ditanya itu apakah write off, kita enggak ngelakuin hal itu karena agree that's not sustainable ya, karena itu jadi kayak ya cheating lah ya. Kalau saya secara pribadi bilang itu cheating. Dan we're not doing that dan we want to do it later gitu. Terus seperti itu sih. Begitu Mas Arisi. Mungkin ini saya bisa share sedikit lah, kayak kebetulan hari ini kita habis ngerilis karena banyak yang nanya kan kok bisa sih 0% gitu ya. Nah, tim risk kita share sedikit gimana cara kita buat menghindari hal itu sih. Gitu Mas Arisi. Mungkin kalau mau lebih detail dan lebih teknis kita bisa doing it separately. Oke, makasih. Oke, thank you Arishi pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari Januarius, apa ada spesifik kriteria debitur dari P2P alam ini secara berbasis syariah? Dan beberapa P2P ketika ada debitur yang gagal bayar, mereka bisa mendapatkan dana recovery dari asuransi. Apakah dari alami juga demikian jika ada debitur yang gagal bayar? Oke, coba saya baca dulu. Ketika ada debitur yang gagal bayar, ini pertanyaan yang mana ya? Oke. Apakah ada sih. Ada. Jadi tadi saya sempat share juga tadi ya, ada beberapa kriteria yang kita lihatin tadi. Yang pertama kayak ide industrinya main di mana, Mas. Jadi kita nggak terima dari industri yang tidak sesuai dengan syariah gitu ya. Terus juga secara prinsip kita ingin membiayai kayak industri yang produktif itu kan. Kayak dana yang digunakan itu untuk kegiatan yang produktif, bukan yang konsumtif. Kemudian ini coba saya share screen aja sih biar bisa langsung dibaca. Ini Mas Januari instead of funding dia mau mencari pendanaan seperti ini. Iya. Nah, nanya. Ya, jadi ini Mas, jadi kayak UMKM, jadi kita nggak mendanai individu sekarang, terus ada jenis industri ya, semua sektor industri bisa masuk, cuman kita prefer untuk yang industri-industri yang memang lagi safe ya. Dan kita nggak masuk ke industri yang memang dilarang sama syariah, misalkan peternakan babi misalkan, atau industri untuk membuat minuman keras itu memang nggak sih.
Dan ini ada beberapa dokumen utama yang kita biasanya minta, invoice ya, karena kita core produknya itu invoice financing dan lain sebagainya. Terus juga ada dokumen legalnya juga, legalitas dari SMI yang dibangun, dokumen keuangan, nama perusahaan, sama ada jaminannya sih, seperti itu Mas. Semoga menjawab. Terus berikutnya, dan beberapa P2P ketika ada debitur yang gagal bayar, mereka bisa mendapatkan dana recovery dari asuransi. Apakah dari Alami juga demikian? Seperti kita juga punya asuransi sih Mas. Jadi mungkin nanti saya coba pastiin lagi kali ya. Terakhir saya dengar sih kita memang ada guarantee gitu sih. But let me get back to you ya. Mungkin untuk sedikit menambahkan untuk ini. Jadi dari Alami ini memang kita tidak bekerja sama dengan asuransi, sedikit menambahkan saja, tetapi kita sudah menyiapkan dana cadangan. Jadi kalau misalkan di perbankan, itu mungkin istilahnya PPAP ya, pencadangan aktiva produktif. Nah, untuk Alami sendiri, kita menyisihkan sebagian besar keuntungan kita untuk seandainya terjadi kejadian default, ini insya Allah kita bisa bantu. Kita akan take over hutangnya si beneficiary-nya Alami. Itu mungkin sedikit penambahan dari saya. Jadi makanya itu cukup aman untuk sebagai si investor juga ya, dari dana cadangan itu ya. Insya Allah. Dan makanya tadi juga NPL-nya 0%. Ya, betul. Jadi sedikit menambahkan juga Mas Yanuarius nih dari Vito juga, saat ini memang kita cukup rigorous untuk risk-nya, untuk risk manajemennya. Dan lagi mungkin sedikit menambahkan, kalau misalkan pembiayaan yang banyak dilakukan oleh Alami adalah invoice financing, yang di mana perusahaannya sudah menyelesaikan sebuah proyek dan sedang menunggu pembayaran dari bauhir ataupun payer. Tentang waktu tersebutlah yang menjadi kadang-kadang banyak perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, inilah Alami berada di sana untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan dibilang risikonya ada risikonya, tapi bisa dibilang cukup minimum. Kenapa? Karena kita sudah ada jaminannya adalah invoice tersebut. Invoice tersebutlah yang dijaminkan oleh si beneficiaries-nya Alami. Gitu. Dan hingga sekarang, alhamdulillah memang tidak ada NPS yang dialami oleh Alami. Mungkin keterlambatan bayar ada, tetapi tidak lebih dari 30 hari. Kalau misalkan lebih dari 30 hari kan mungkin di perbankan bilangnya kolektibilitas 2 ya. Nah ini enggak. Ini bahkan 30 hari aja tidak ada. Mungkin kita lewat 1-2 hari sampai paling lama 15 hari. Itu mungkin sih beberapa performance dari beneficiaries-nya Alami. Oke, ya. Terima kasih Mas. Thank you banget Bro Afi. Ini Bro Afi yang beneran. Ini Bro Afi ini background-nya unik nih. Jadi beliau ini kuliahnya itu engineering, terus pernah jadi relationship manager di bank syariah gitu ya. Itu udah ngelotok banget itu tentang syariah terms itu kan. Jadi gue juga belajar dari dia gitu. Dan dia juga jadi product manager di digital company. Jadi it's very unique. Jadi thank you Bro udah ditambahin sih. Oke, next dari Mas Freddy. Yes, terakhir kayaknya dari Freddy nih. Iya. Mungkin dia mau langsung tanya. Ya, oke. Thank you for sharing ya. Mau tanya, tadi gue lihat itu produknya kan P2P lending ya, tapi berbasis syariah. Nah, saya kan masih agak awam sih soal syariah financing. Cuma kalau dijelasin sama teman-teman yang di bidang ini, katanya syariah itu bagi hasil. Jadi bukan lending itu masih debatable. Tapi yang ya, biasa itu investing yang bagi hasil. Jadi kita invest di suatu UMKM, terus kita nanti dapat return-nya dari berapa persen dari ini kan ya kelabannya. Nah, makanya apakah Alami juga mau ada produk seperti itu juga atau masih peer-to-peer lending? Oke. Jadi kalau misalkan Mas Freddy, saya coba baca juga dari pertanyaan di chat ya. Jadi kan ini kan membandingkan dengan Investri ya. Iya. Investi. Ya, jadi di Alami itu kita sekarang hanya P2P lending sejauh ini, Mas. Mohon doanya mungkin kita bisa expand ke another financial instruments. Cuman kayak as simple as betul kalau di syariah itu sifatnya bukan kayak apa ya, kayak return atau apa keuntungan, tapi kayak lebih kayak profit sharing tadi. Jadi yang Mas Afi bilang tadi itu udah bener banget. Jadi kita itu kayak apa namanya, ketika kita bantu mereka untuk doing the business and business get the profit, dan kita juga kebagian profit sharing-nya sih. Jadi sebenarnya kayak memang beda secara mekanik di dalamnya gitu ya untuk P2P lending ini secara apa terminologi segala macam. Cuman kalau mau gampangnya sih mungkin sama gitu. Jadi kalau misalkan Mas Freddy mendanai di peer-to-peer lending yang konvensional gitu ya,
dengan yang dialami itu secara put aside everything itu kan with the user experience saja gitu ya, itu mostly sama sih, mostly sama. Correct me if I'm wrong, Bro Api. Tapi ya itu tadi kan beda kan apa namanya kayak terminologinya, this is ujroh namanya, profit sharing, dan apa namanya ada beberapa ketentuan kita nggak bisa nambahin ngasih late fee kalau ada yang terlambat segala macam sih. Dan setuju ini bisa dijadikan long term investment juga. Jadi saya pribadi udah 6 bulan saya puter-puterin aja tuh di sana tuh. Udah almost berapa 10% return so far ya. Jadi tapi bedanya itu kalau di alami itu karena kita syariah, kita nggak bisa kayak auto invest itu Mas Freddy. Jadi misalkan Mas Freddy mendanai di proyek yang tenornya itu 3 bulan. Ketika selesai duit Mas Freddy balik dulu. Mas Freddy mesti investasi lagi ke proyek yang lain yang available gitu sih. Ya, jadi ya ini cocok untuk long term investment. Kalau mau mempersingkat sih. Oke. Anyway, mungkin karena waktunya singkat juga, jadi kalau teman-teman di sini kayak misalnya Mas Ari gitu ya, atau teman-teman yang lain pengen mencoba tapi butuh asisten yang lebih, kabarin aja, mungkin bisa di Japri, nanti saya bisa konekin ke tim yang memang handle the relationship manager-nya gitu sih. Oke, thank you Freddy pertanyaannya, untuk juga Vitoy sama Mas Afi untuk jawaban-jawabannya. Nah ini karena kita juga udah overtime, jadi kayaknya webinar hari ini ditutup aja. Thank you banget teman-teman yang udah hadir. Tapi sebelum kita closing, kita mau foto bareng, dan gue berharapnya sih kita on cam sebentar aja just for the picture. Jadi boleh nggak pada on cam kayak 2 menit aja, terus abis foto terus habis itu udah kita selesai ya semuanya guys. Terus untuk yang masih banyak pertanyaan, ini Reda juga udah nge-share di chat. Jadi ada 2 grup di WhatsApp, IABA Financial sama IABA Digital and Tech. Itu untuk alumni-alumni yang memang suka diskusi di bidang yang sesuai sama si nama grupnya. Kayak gitu. Oke, baiklah kalau gitu mari kita mulai foto sebentar. Wait. Mas Iqbal mungkin bisa on cam, Mas Arishi bisa on cam, Hafi, Alfat, Fahita, Mbak Rima, Mbak Dita mau on cam nggak Mbak? Oke. Mbak yang screenshot gue aja ya. Boleh, Cid. Oke. Baiklah kalau gitu. Siap-siap ya. Bentar. Gue lupa gue pencet apa. Oke. 1, 2, 3. Oke, dan baiklah. Wait, ada yang baru on cam. Wait. Ada yang baru on cam. Ulang. Tahan ya. Hold up. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat lanjutkan aktivitasnya. Selamat berhari Minggu. Thank you pencerahannya ya.